Di tengah dunia yang semakin cepat, pernahkah Anda bertanya, mengapa hati justru terasa semakin lelah? Kita dikelilingi oleh pengetahuan, nasihat, dan suara-suara yang mengaku paling benar, namun batin tetap gelisah. Mungkin masalahnya bukan karena kita kurang tahu, melainkan karena kita jarang benar-benar diam. Ketenangan sering dianggap sepele, padahal para bijak sepanjang zaman memandangnya sebagai puncak dari segala ilmu. Bukan karena ia menjauhkan kita dari hidup, tetapi karena ia mengajarkan cara hadir sepenuhnya di dalamnya. Renungan ini bukan untuk memberi jawaban cepat, melainkan untuk mengajak Anda berhenti sejenak, menarik napas, dan mendengarkan diri sendiri. Sebab bisa jadi, ilmu tertinggi tidak ditemukan dalam keramaian, tetapi dalam keheningan batin yang jujur. Pertanyaan untuk Anda, kapan terakhir kali Anda benar-benar merasa tenang tanpa alasan? Menurut Anda, apakah ketenangan adalah kelemahan atau justru kekuatan terbesar manusia? Tuliskan pemikiran Anda di komentar. Mari kita renungkan bersama. Dunia yang bising dan jiwa yang lelah. Dunia tempat manusia hidup hari ini adalah dunia yang hampir tidak pernah diam. Sejak mata terbuka di pagi hari, pikiran langsung diserbu oleh berbagai suara, kewajiban yang menunggu, kekhawatiran yang tertunda, kenangan masa lalu, serta bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Semua bergerak bersamaan, tanpa jeda, tanpa izin. Dalam kebisingan ini, manusia sering merasa hidup, padahal sesungguhnya ia hanya bereaksi terhadap dorongan-dorongan batin yang tidak pernah ia pahami secara utuh. Kebisingan yang paling melelahkan bukanlah suara mesin, keramaian kota, atau derasnya informasi, melainkan suara pikiran sendiri. Pikiran terus berbicara, menilai, membandingkan dan menghakimi, seolah tidak pernah puas dengan apa yang ada. Ia menciptakan cerita tentang kekurangan, kegagalan dan ketakutan, lalu memaksa manusia untuk mempercayainya. Tanpa disadari, pikiran menjadi penguasa dan kesadaran hanya menjadi pengikut yang kelelahan. Dalam kondisi seperti ini, ketenangan tampak sebagai sesuatu yang asing. Banyak orang merasa gelisah saat tidak melakukan apa-apa, seolah diam adalah ancaman. Ketenangan dianggap kemalasan, kekosongan, bahkan kelemahan. Padahal yang sebenarnya ditakuti bukanlah diam itu sendiri, melainkan perjumpaan dengan batin yang selama ini dihindari. Dalam keheningan, topeng runtuh dan manusia bertemu dengan dirinya apa adanya. Ilmu dalam dunia yang bising sering dipersempit maknanya menjadi sekadar pengetahuan dan kecakapan berpikir. Semakin banyak tahu, semakin dianggap cerdas. Namun, pengetahuan yang tumbuh di atas batin yang gelisah justru memperberat kehidupan. Ia melahirkan kecemasan baru, rasa ingin menguasai, dan kebutuhan untuk selalu benar. Ilmu tanpa ketenangan berubah menjadi kegaduhan yang lebih rumit. Ketenangan bukanlah absennya masalah, melainkan ruang di mana masalah dapat dilihat tanpa distorsi emosi. Dalam ketenangan, pikiran tidak lagi berteriak tetapi mendengarkan. Kesadaran tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, melainkan memberi ruang bagi pemahaman untuk tumbuh. Disinilah perbedaan antara hidup yang sekadar berjalan dan hidup yang benar-benar disadari. Jiwa yang lelah sesungguhnya tidak membutuhkan lebih banyak jawaban, melainkan ruang untuk berhenti sejenak. Ketenangan memberi jeda itu. Ia bukan pelarian dari dunia, tetapi cara untuk kembali hadir di dalamnya dengan utuh. Dari titik inilah perjalanan menuju ilmu tertinggi dimulai, bukan melalui penambahan, tetapi melalui pengendapan, bukan dengan mengejar, tetapi dengan memahami. Di tengah dunia yang bising, ketenangan menjadi pintu pertama menuju kebijaksanaan. Ketenangan sebagai kejernihan kesadaran. Jika kebisingan batin adalah kabut yang menutupi pandangan, maka ketenangan adalah kejernihan yang perlahan menyingkapkannya. Ketenangan bukanlah keadaan pasif atau mati rasa, melainkan kondisi di mana kesadaran berdiri tegak tanpa diguncang oleh arus pikiran yang liar. Dalam ketenangan manusia tidak kehilangan kepekaan, justru ia menjadi lebih peka, lebih hadir, dan lebih jujur terhadap apa yang sedang dialaminya. Kesadaran yang tidak tenang cenderung terpecah. Ia melompat dari masa lalu ke masa depan, dari penyesalan ke harapan, tanpa pernah benar-benar berada di saat ini. Dalam kondisi seperti ini, manusia melihat dunia bukan sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana pikirannya menafsirkannya.
Segala sesuatu menjadi kabur, tercemar oleh emosi dan kepentingan diri. Ketenangan mengembalikan kesadaran ke pusatnya, ke saat ini, ke pengalaman yang nyata. Ilmu tertinggi tidak lahir dari pikiran yang tergesa-gesa. Ia tumbuh dari kejernihan melihat. Dalam ketenangan, manusia mampu membedakan antara fakta dan reaksi, antara peristiwa dan cerita tentang peristiwa. Banyak penderitaan bukan berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari bagaimana pikiran menanggapi apa yang terjadi. Ketenangan memotong rantai ini, memberi jarak antara kesadaran dan dorongan emosional. Kejernihan kesadaran juga melahirkan kebijaksanaan dalam bertindak. Keputusan yang lahir dari batin tenang tidak dibentuk oleh ketakutan atau dorongan pembuktian diri. Ia lahir dari pemahaman yang menyeluruh. Orang yang tenang tidak selalu benar, tetapi ia bersedia melihat kesalahannya tanpa runtuh. Sikap ini adalah bentuk kecerdasan yang lebih tinggi daripada sekadar kecerdikan berpikir. Dalam ketenangan, manusia mulai mengenali batas dirinya. Ia tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Ia tidak memaksakan kehendak pada keadaan, tetapi juga tidak menyerah secara pasif. Ketenangan menciptakan keseimbangan halus antara menerima dan bertindak. Inilah keseimbangan yang jarang ditemukan dalam dunia yang memuja kecepatan dan hasil instan. Kejernihan kesadaran bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi. Tanpa fondasi ini, segala ilmu berdiri di atas tanah yang rapuh. Dengan fondasi ini, bahkan pengetahuan sederhana pun menjadi bermakna. Ketenangan membuat hidup tidak hanya dipahami, tetapi dirasakan dengan penuh kesadaran. Dan dari kejernihan, inilah manusia mulai mengerti mengapa ketenangan tidak sekadar kondisi batin, melainkan ilmu yang menuntun seluruh aspek kehidupan. Ilmu yang tidak ribut. Ilmu sejati tidak datang dengan suara keras. Ia tidak mengetuk pintu dengan tuntutan untuk diakui, tidak pula berteriak agar didengarkan. Justru, semakin dalam suatu pemahaman, semakin hening cara ia hadir. Ketenangan adalah bahasa alami dari ilmu yang matang. Sebaliknya, kegaduhan seringkali menjadi tanda bahwa sesuatu masih rapuh dan membutuhkan pembenaran terus-menerus. Dalam dunia yang bising oleh opini, perdebatan, dan klaim kebenaran, ilmu sering berubah menjadi alat pertarungan. Setiap gagasan ingin menang, setiap pendapat ingin diakui paling benar. Di sini ilmu kehilangan rohnya. Ia tidak lagi bertujuan untuk memahami, melainkan untuk menguasai. Ketenangan memutus pola ini dengan cara yang sunyi, namun tegas. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Orang yang tenang tidak anti terhadap dialog, tetapi ia tidak terjebak dalam dorongan untuk selalu menang. Ia mendengarkan bukan untuk membalas, melainkan untuk memahami. Dalam sikap ini, ilmu berkembang secara alami. Pemahaman tidak dipaksakan, melainkan tumbuh dari keterbukaan. Inilah perbedaan antara pengetahuan yang dipamerkan dan kebijaksanaan yang dijalani. Ilmu yang ribut biasanya lahir dari ketakutan. Takut salah, takut kalah, takut tidak dihargai. Ketika ketakutan ini mendominasi, pikiran menjadi defensif. Ia mengeras, menutup diri, dan kehilangan kemampuan belajar. Ketenangan melunakkan batin. Ia menciptakan ruang aman di mana kesalahan tidak dianggap ancaman, melainkan bagian dari proses memahami. Ketenangan juga membentuk wibawa yang tidak dibuat-buat. Wibawa ini tidak lahir dari posisi, gelar, atau retorika, melainkan dari keutuhan batin. Kehadiran orang yang tenang seringkali menenangkan orang lain, bahkan tanpa kata-kata. Ini adalah bentuk pengaruh yang paling halus namun paling kuat. Ilmu yang hidup memancar melalui sikap, bukan slogan. Dalam ketenangan, manusia menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua pendapat harus diluruskan. Tidak semua konflik harus dimenangkan. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan memilih diam dengan sadar. Bukan karena takut, tetapi karena paham. Diam semacam ini bukan kekosongan, melainkan kepenuhan makna. Ilmu tertinggi tidak menciptakan jarak antara manusia, tetapi menjembataninya. Ia tidak memperbesar ego, tetapi meluruhkannya. Ketika ilmu bersatu dengan ketenangan, ia kembali ke tujuan asalnya. Menuntun manusia menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya, tentang sesama, dan tentang kehidupan itu sendiri. Dan dalam keheningan itulah ilmu menemukan kematangannya.
mengalahkan diri sendiri. Banyak manusia menghabiskan hidupnya untuk menaklukkan dunia, mengejar pengaruh, harta dan pengakuan, namun jarang menyadari bahwa medan pertempuran terbesar justru berada di dalam dirinya sendiri. Di sanalah dorongan, ketakutan, ambisi dan luka lama saling berhadapan. Ketenangan bukan tanda kekalahan dalam pertempuran ini, melainkan tanda kemenangan yang paling hakiki. Mengalahkan diri sendiri sering disalahpahami sebagai mematikan keinginan atau menekan emosi. Padahal yang dimaksud bukanlah pemaksaan, melainkan pemahaman. Dalam ketenangan, manusia mulai melihat dorongan-dorongan batinnya tanpa harus tunduk padanya. Ia menyadari bahwa tidak semua keinginan perlu diikuti dan tidak semua emosi harus diekspresikan. Kesadaran ini adalah bentuk kebebasan yang jarang disadari. Pikiran yang gelisah selalu ingin bereaksi. Ia ingin segera membalas, mempertahankan, atau membuktikan diri. Ketenangan memberi jeda di antara dorongan dan tindakan. Jeda inilah ruang kebijaksanaan. Dalam ruang ini, manusia memiliki pilihan, mengikuti kebiasaan lama atau bertindak dari kesadaran yang lebih tinggi. Setiap pilihan yang diambil dengan sadar memperlemah dominasi ego. Ego tidak pernah benar-benar ingin dikalahkan. Ia ingin diakui. Ketika tidak dilawan dan tidak dituruti, ego kehilangan pijakan. Ketenangan bukan musuh ego, tetapi cermin yang jujur. Ia memperlihatkan betapa rapuhnya identitas yang selama ini dibela mati-matian. Dari pengenalan inilah muncul kerendahan hati yang sejati. Mengalahkan diri sendiri juga berarti menerima keterbatasan. Orang yang tenang tidak merasa perlu menjadi segalanya atau mengetahui segalanya. Ia mengakui ketidaktahuannya tanpa merasa terancam. Sikap ini membuka pintu pembelajaran yang sejati, karena hanya batin yang rendah hati yang mampu menerima pemahaman baru. Kemenangan terbesar bukanlah ketika orang lain tunduk, tetapi ketika batin tidak lagi dikuasai oleh dorongan yang merusak. Dalam ketenangan, manusia menemukan kekuatan yang tidak agresif, keberanian yang tidak bising, dan keteguhan yang tidak kaku. Di titik inilah ia memahami bahwa mengalahkan diri sendiri bukanlah kehilangan, melainkan pembebasan. Sunyi sebagai guru. Di balik segala kebisingan yang dikejar manusia, sunyi berdiri sebagai sesuatu yang sering dihindari. Sunyi dianggap kosong, menakutkan, dan tidak produktif. Padahal justru di dalam sunyi manusia dipertemukan dengan kebenaran yang paling jujur. Ketenangan yang lahir dari sunyi bukan hasil pelarian, melainkan buah dari keberanian untuk berhenti dan mendengarkan. Sunyi memotong distraksi. Ketika tidak ada lagi yang bisa dijadikan pengalih perhatian, batin mulai berbicara dengan bahasa yang lebih dalam. Pikiran-pikiran yang selama ini tertutup oleh kesibukan muncul ke permukaan. Luka lama, ketakutan tersembunyi, dan keinginan yang belum disadari memperlihatkan dirinya. Sunyi tidak menciptakan semua itu, ia hanya menyingkapkannya. Inilah sebabnya mengapa sunyi sering terasa berat bagi mereka yang belum siap mengenal dirinya sendiri. Namun, bagi yang bertahan, sunyi menjadi guru yang tak tergantikan. Ia tidak mengajar dengan kata-kata, melainkan dengan kehadiran. Dalam sunyi, manusia belajar membedakan mana suara pikiran dan mana suara kesadaran. Pikiran selalu menuntut, mengeluh, dan membandingkan. Kesadaran hanya hadir dan melihat. Ketenangan tumbuh ketika manusia berhenti mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan pikiran. Ilmu yang lahir dari sunyi memiliki kualitas yang berbeda. Ia tidak terburu-buru mencari kesimpulan. Ia sabar, dalam, dan membumi. Sunyi mengajarkan bahwa tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Ada pemahaman yang hanya bisa tumbuh jika diberi waktu dan ruang. Dalam kesabaran inilah kebijaksanaan berkembang secara alami. Sunyi juga melatih kejujuran batin. Tanpa penonton, tanpa pengakuan, manusia dihadapkan pada niatnya sendiri. Mengapa ia melakukan sesuatu? Untuk apa ia mengejar sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul tanpa kompromi. Ketenangan yang terbangun dari kejujuran ini tidak rapuh, karena ia tidak bergantung pada citra atau penilaian luar. Dalam dunia yang memuja suara dan kecepatan, memilih sunyi adalah tindakan yang berani. Sunyi menolak untuk tergesa-gesa. Ia memberi ruang bagi kedalaman di tengah budaya permukaan. Dari sinilah ketenangan memperoleh akarnya yang paling kuat. Ia tidak mudah goyah karena ia bertumbuh dari pengenalan diri yang jujur.
Sunyi sebagai guru tidak pernah memaksa. Ia selalu menunggu. Ketika manusia siap, pelajarannya terbuka dengan sendirinya. Dan pada saat itu, manusia mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang ditambahkan dari luar, melainkan sesuatu yang diingat kembali. Sunyi hanya membantu mengembalikan apa yang sejak awal sudah ada, kesadaran yang utuh, tenang, dan jernih. Ketenangan dan kebebasan batin. Banyak orang mengira kebebasan berarti mampu melakukan apa saja yang diinginkan. Namun semakin keinginan diikuti tanpa kesadaran, semakin manusia terikat olehnya. Ketenangan membuka pemahaman yang lebih dalam. Kebebasan sejati bukan terletak pada pemuasan keinginan, melainkan pada kemampuan untuk tidak diperbudak olehnya. Disinilah ketenangan berubah dari sekadar keadaan batin menjadi jalan pembebasan. Batin yang tidak tenang selalu bereaksi. Ia mudah tersinggung, cepat kecewa, dan haus pengakuan. Setiap rangsangan dari luar memicu dorongan dari dalam. Dalam kondisi ini, manusia merasa bertindak bebas, padahal sesungguhnya ia digerakkan oleh pola lama yang tidak disadari. Ketenangan memutus rantai ini. Ia menciptakan jarak antara rangsangan dan respons, dan di dalam jarak itulah kebebasan mulai terasa. Kebebasan batin bukan berarti tidak merasakan emosi, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Orang yang tenang tetap bisa marah, sedih, atau takut, tetapi emosi-emosi itu tidak lagi menguasai arah hidupnya. Ia mengalaminya sebagai gelombang yang datang dan pergi, bukan sebagai identitas diri. Kesadaran ini adalah bentuk kemerdekaan yang halus namun mendalam. Ilmu tertinggi selalu mengarah pada pembebasan. Pengetahuan yang justru menambah kecemasan, ketergantungan, dan keterikatan adalah pengetahuan yang belum matang. Ketenangan memurnikan ilmu dengan mengembalikannya pada tujuan dasarnya. Membuat manusia lebih merdeka dalam berpikir, merasakan, dan bertindak. Dalam ketenangan, manusia tidak lagi merasa harus selalu mengontrol segalanya. Ia memahami bahwa tidak semua hal berada dalam genggamannya. Penerimaan ini bukan kepasrahan yang lemah, melainkan kebijaksanaan yang kuat. Dengan melepaskan kebutuhan untuk menguasai, batin menjadi ringan. Dari keringanan inilah muncul kejernihan dan keberanian untuk bertindak ketika memang perlu. Kebebasan batin juga tercermin dalam cara seseorang menghadapi kegagalan dan keberhasilan. Kegagalan tidak lagi melukai harga diri secara berlebihan, dan keberhasilan tidak membius kesadaran. Semuanya dilihat sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai penentu nilai diri. Ketenangan menjaga manusia tetap utuh di tengah perubahan. Pada akhirnya, ketenangan mengajarkan bahwa kebebasan bukanlah tujuan yang harus dikejar jauh-jauh. Ia hadir ketika batin berhenti melawan kenyataan dan berhenti melekat pada bayangan-bayangan pikiran. Dalam keadaan ini, hidup dijalani dengan kesadaran penuh dan setiap langkah terasa lebih ringan. Inilah kebebasan yang lahir dari ketenangan, sunyi, sederhana, namun mendalam. Melihat tanpa menghakimi. Pikiran manusia terbiasa memberi label. Setiap peristiwa segera ditempatkan dalam kotak benar atau salah, baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan. Kebiasaan ini terjadi begitu cepat hingga jarang disadari. Dalam kondisi batin yang gelisah, penghakiman menjadi refleks. Ketenangan memperlambat refleks ini, memberi ruang bagi kesadaran untuk melihat sebelum menilai. Melihat tanpa menghakimi bukan berarti kehilangan kemampuan membedakan. Ia bukan sikap netral yang kosong, melainkan kejernihan yang tidak dikuasai emosi. Dalam ketenangan, manusia mampu memisahkan fakta dari cerita yang dibangun pikiran. Ia memahami bahwa banyak konflik tidak lahir dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penafsiran yang terburu-buru. Penghakiman seringkali berakar pada ketakutan dan kelekatan. Ketika identitas diri merasa terancam, pikiran mencari perlindungan dengan cara menilai dan membandingkan. Ketenangan meluruhkan kebutuhan ini. Ia menegaskan bahwa nilai diri tidak perlu dibela melalui penilaian terhadap orang lain. Dari sini lahir sikap terbuka yang tidak rapuh. Melihat tanpa menghakimi juga membuka pintu empati. Ketika penilaian mereda, manusia mulai melihat latar belakang, kondisi, dan keterbatasan yang melingkupi setiap tindakan. Empati semacam ini tidak sentimental, tetapi sadar. Ia tidak menghapus batas, tetapi memahami konteks.
Dalam pemahaman inilah hubungan antar manusia menemukan kedalamannya. Ilmu tertinggi tidak menjauhkan manusia dari sesamanya, tetapi mendekatkannya melalui pengertian. Ketenangan menjadikan dialog sebagai ruang belajar, bukan arena pembuktian. Orang yang tenang tidak merasa terancam oleh perbedaan pandangan. Ia mampu menampung keragaman tanpa kehilangan pusat batinnya. Melihat tanpa menghakimi juga mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Kesalahan tidak lagi menjadi alasan untuk menyiksa diri, melainkan kesempatan untuk belajar. Kelemahan tidak disangkal, tetapi diterima dengan jujur. Sikap ini melahirkan welas asih terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya memancar keluar. Dalam dunia yang penuh polarisasi, kemampuan melihat tanpa menghakimi adalah bentuk kebijaksanaan yang langka. Ia tidak lahir dari kepintaran berpikir, tetapi dari kedewasaan batin. Dan kedewasaan itu tumbuh subur dalam ketenangan. Di sanalah manusia belajar melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana egonya menginginkannya. Ketenangan dan kebijaksanaan waktu. Salah satu sumber kegelisahan terbesar manusia adalah hubungannya dengan waktu. Pikiran terus berlari ke depan, mencemaskan apa yang belum terjadi, atau mundur ke belakang, menyesali apa yang telah berlalu. Dalam pelarian ini, saat ini terabaikan. Ketenangan mengembalikan kesadaran ke satu-satunya waktu yang benar-benar nyata, sekarang. Orang yang tidak tenang hidup dalam keterburuan. Ia merasa selalu tertinggal, selalu kurang, selalu harus mengejar. Setiap jera terasa sebagai ancaman. Ketenangan memutus ilusi ini dengan lembut. Ia menunjukkan bahwa hidup tidak bergerak menurut kehendak pribadi, melainkan menurut irama yang lebih luas. Kebijaksanaan lahir ketika manusia berhenti memaksakan langkahnya dan mulai mendengarkan ritme kehidupan. Kebijaksanaan waktu tidak berarti pasif atau menunggu tanpa arah. Ia adalah kemampuan membaca saat yang tepat. Dalam ketenangan, manusia tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Keputusan yang diambil pada waktu yang tepat seringkali lebih menentukan daripada usaha yang besar namun tergesa-gesa. Ketenangan membuat intuisi bekerja lebih jernih. Ilmu tertinggi memahami bahwa tidak semua hal dapat dipercepat. Ada proses yang membutuhkan waktu untuk matang. Memaksa pertumbuhan hanya menghasilkan rapuh. Ketenangan menumbuhkan kesabaran yang aktif, kesabaran yang tetap hadir, memperhatikan, dan siap bergerak ketika waktunya tiba. Ini bukan kesabaran yang menunda hidup, melainkan kesabaran yang menghormati proses. Hubungan manusia dengan kegagalan dan keberhasilan juga berubah ketika ia berdamai dengan waktu. Kegagalan tidak lagi terasa sebagai akhir, dan keberhasilan tidak dianggap sebagai tujuan mutlak. Keduanya dilihat sebagai fase dalam perjalanan yang lebih panjang. Ketenangan menjaga manusia tetap seimbang, tidak terangkat berlebihan, dan tidak terjatuh terlalu dalam. Dalam ketenangan, manusia berhenti memusuhi waktu. Ia tidak lagi mengeluh karena terlambat atau cemas karena terlalu cepat. Ia hadir sepenuhnya di setiap fase hidupnya. Dari kehadiran inilah muncul rasa cukup yang mendalam. Hidup tidak lagi diukur dari seberapa banyak yang dicapai, tetapi dari seberapa sadar ia dijalani. Kebijaksanaan waktu adalah buah dari ketenangan batin. Ia mengajarkan bahwa setiap hal datang dan pergi pada saatnya. Ketika manusia mampu selaras dengan irama ini, hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Dan di sanalah ia memahami bahwa ketenangan bukan sekadar diam, melainkan kecerdasan yang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Pulang ke diri sendiri. Sepanjang hidup, manusia sering merasa sedang mencari sesuatu. Ia berpindah dari satu tujuan ke tujuan lain, dari satu pencapaian ke pencapaian berikutnya, dengan harapan akan menemukan rasa utuh yang terus terasa kurang. Namun semakin jauh ia melangkah keluar, semakin samar yang dicarinya. Ketenangan mengubah arah pencarian ini. Bukan ke depan, bukan keluar, melainkan ke dalam. Pulang ke diri sendiri bukan berarti menarik diri dari dunia, melainkan berhenti melarikan diri dari batin. Dalam ketenangan, manusia mulai berani berdiam bersama dirinya tanpa topeng. Ia tidak lagi sibuk mempertahankan citra atau mengejar pengakuan. Di ruang batin yang sunyi ini, ia menemukan kejujuran yang selama ini tertutupi oleh kebisingan. Banyak kegelisahan lahir dari keterpisahan dengan diri sendiri.
Manusia hidup menurut harapan orang lain, standar sosial, dan bayangan ideal yang tak pernah benar-benar ia rasakan. Ketenangan mempertemukan kembali kesadaran dengan kebutuhan sejatinya. Ia membantu membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya tuntutan luar yang diserap tanpa sadar. Dalam proses pulang ini, manusia juga berjumpa dengan luka dan kelemahannya. Ketenangan tidak menyingkirkannya, tetapi memberi ruang agar semuanya diakui. Penerimaan ini bukan sikap menyerah, melainkan langkah awal menuju keutuhan. Apa yang diterima dengan sadar tidak lagi menguasai dari balik bayangan. Ilmu tertinggi tidak membuat manusia menjadi sesuatu yang lain, tetapi membantu ia kembali menjadi dirinya sendiri secara utuh. Ketenangan mengembalikan kesederhanaan eksistensi, bernapas, hadir, dan hidup apa adanya. Dari kesederhanaan ini lahir rasa cukup yang tidak bergantung pada kondisi luar. Pulang ke diri sendiri juga berarti berdamai dengan perjalanan hidup. Penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan kehilangan daya cengkeramnya ketika kesadaran berakar di saat ini. Hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan, melainkan sebagai pengalaman yang dijalani dengan penuh kehadiran. Di titik ini, manusia menyadari bahwa yang ia cari selama ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh lapisan kegaduhan batin. Ketenangan menyingkap lapisan itu dan memperlihatkan rumah yang sejak awal sudah ada. Pulang ke diri sendiri adalah puncak dari perjalanan ilmu. Bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal cara hidup yang baru, lebih sadar dan lebih utuh. Ketenangan sebagai mahkota ilmu. Pada akhirnya, setelah berbagai pencarian, pembelajaran dan pergulatan batin, manusia sampai pada sebuah pemahaman yang sederhana namun mendalam. Tanpa ketenangan, segala ilmu kehilangan arah. Pengetahuan dapat bertambah, pengalaman dapat meluas, tetapi jika batin terus bergolak, semua itu hanya menjadi beban yang memperberat perjalanan hidup. Ketenangan adalah mahkota yang menyatukan seluruh proses belajar menjadi kebijaksanaan yang hidup. Ketenangan tidak datang sebagai hadiah bagi mereka yang paling pintar, melainkan bagi mereka yang paling jujur terhadap dirinya sendiri. Ia tumbuh perlahan melalui kegagalan, pengamatan, dan kesediaan untuk belajar dari hidup apa adanya. Ilmu tertinggi tidak diperoleh dengan menaklukkan dunia, tetapi dengan memahami diri. Dalam pemahaman inilah batin menemukan tempat bernaung yang kokoh. Mahkota ilmu bukanlah kemampuan menjawab semua pertanyaan, melainkan kebijaksanaan untuk hidup dengan pertanyaan tanpa kegelisahan. Ketenangan mengajarkan bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan segera. Ada misteri yang justru memperkaya kehidupan ketika diterima dengan lapang. Sikap ini bukan kelemahan, melainkan kedewasaan kesadaran. Dalam ketenangan, ilmu berhenti menjadi alat untuk meninggikan diri. Ia menjadi sarana untuk melayani kehidupan. Orang yang tenang tidak merasa terpisah dari dunia, tetapi juga tidak larut di dalamnya. Ia berdiri di tengah, hadir sepenuhnya, namun tidak terikat. Inilah keseimbangan yang hanya bisa lahir dari batin yang jernih. Ketenangan juga membentuk cara hidup yang lebih berbelas kasih. Ketika batin damai, kata-kata menjadi lebih bijak, tindakan menjadi lebih lembut, dan keputusan lebih mempertimbangkan dampaknya bagi sesama. Ilmu tidak lagi digunakan untuk menguasai, tetapi untuk memahami dan merawat. Dari sini, kehidupan bersama menemukan harmoni yang lebih dalam. Mahkota ini tidak berkilau seperti pencapaian duniawi. Ia tidak menarik perhatian, tidak menuntut pengakuan, namun pengaruhnya nyata. Kehadiran orang yang tenang seringkali menjadi penyejuk di tengah kegaduhan. Ia mengingatkan, tanpa berkhotbah, bahwa ada cara lain untuk hidup, cara yang lebih sadar dan utuh. Pada titik ini, pertanyaan tentang mengapa ketenangan dipandang sebagai ilmu tertinggi menemukan jawabannya sendiri. Karena ketenangan membuat ilmu tidak berhenti di kepala, tetapi meresap ke dalam cara hidup. Ia menyatukan pengetahuan, pengalaman, dan kesadaran menjadi satu keutuhan. Dan dalam keutuhan itulah manusia menjalani hidup bukan sekadar untuk bertahan, tetapi untuk memahami, merasakan, dan hadir sepenuhnya. Pada akhirnya, ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh keluar. Ia hadir ketika kita berhenti melawan hidup dan mulai memahaminya.
Jika renungan ini memberi jeda, walau hanya sekejap, biarkan jeda itu menjadi awal perjalanan pulang ke diri sendiri. Karena mungkin di sanalah ilmu tertinggi menunggu untuk disadari.